Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Kita semua akan meninggalkan dunia ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal tanzul nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah tiap-tiap diri mempersiapkan bekal untuk hari akhir atau hari esok. Dan seutama-utama bekal menuju akhirat adalah takwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna khairas sadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pengertian takwa banyak diungkapkan oleh para ulama-ulama kita, namun yang kita bahas adalah pengertian takwa menurut ulama sufi atau tasawuf. Takwa ialah berbaurnya atau bersatunya khauf, takut kepada Allah, dan mahabbatillah, cinta kepada Allah. Khauf atau takut mendorong kita untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sedang mahabbah atau cinta mendorong kita untuk tetap mengingat Allah dimanapun kita berada. Jadi menurut ulama sufi atau tasawuf, kita baru disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam diri kita ada rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, kita dapat sholat dengan khusyuk, beribadah dengan tenang, bersedekah dengan ikhlas, ridho dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menghadapi sakratul maut dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan atau husnul khatimah, yaitu mengakhiri hidup kita dengan kebaikan. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, saudara-saudara sekalian, ialah amalan atau ibadah apakah yang kita harus lakukan untuk memperoleh atau mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama sufi atau ulama tasawuf memberikan jalan pada kita apabila kita ingin mencapai derajat takwa, yaitu melaksanakan khalwat, yaitu menyepi atau memisahkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang khalwat, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa da'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiya. Dan aku akan menjauhkan dari dirimu dan apa-apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.
Selanjutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang halwat. Al-hikmatu asyaratu ajasa, kemuliaan itu ada 10 bagian. Tis'atun fil uslah, 9 ada pada uslah atau halwa. Wawahidatum bisumti, dan 1 ada pada diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diciptakan untuk mencintai halwat, karena dengannya hati akan kosong dari semua kehidupan duniawi. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana yahlu bigori Hira ini payatahannasu fihi, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalwat di Gua Hira, beliau bertahanus di dalamnya. Dan ulama-ulama tasawuf sepakat bahwa berhalwat adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi orang-orang soleh dan orang-orang arif, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Dengan dasar keterangan-keterangan yang kita bacakan di atas, maka sangatlah penting bagi kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan halwat sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian, tujuan kita berhalwat ialah semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di dalam kehidupan kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama-ulama kita atau guru-guru kita memberikan tuntunan atau syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk kita melaksanakan halwat. Yang pertama ialah kita memiliki tempat yang aman, tenang, dan nyaman untuk berhalwat. Biasanya ulama-ulama sufi menyiapkan kamar atau bilik khusus untuk berhalwat di dalam rumah mereka. Kedua, selalu dalam keadaan suci lahir dan batin, tetap menjaga wudhu dan mengikhlaskan niat. Ketiga, mengurangi makan dan minum. Keempat, mengurangi waktu tidur malam. Kelima, mengurangi pembicaraan kecuali diperlukan. Keenam, memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah sunnah. Ketujuh, menyatukan pikiran dan perasaan dan ingatan semata-mata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian syarat-syarat untuk kita mempersiapkan diri melakukan halwah. Demikianlah saudara-saudara sekalian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan halwat. Olehnya itu, sebagai seorang muslim yang ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, hendaklah meluangkan waktu untuk fokus berhalwat, berdua-duaan dengan Allah, agar kita dapat mengenal diri kita yang sebenarnya dan mengenal Sang Maha Pencipta, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Demikianlah saudara-saudara sekalian pembahasan kita tentang bagaimana pentingnya kita harus mempersiapkan bekal menuju akhirat. Dan salah satu amalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat utama dan amalan para awali dan ulama-ulama terdahulu, yaitu mereka melakukan halwat, yaitu menyepi dari segala kegiatan-kegiatan yang bersifat keduniaan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah saudara-saudara sekalian perjumpaan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.